podcast kami. Perkenalkan, saya Rena Unufiriza dengan NIM 2502 1030 1008. Pada podcast kali ini kami akan membahas tema mengenai zakat produktif sebagai solusi kemiskinan dan juga krisis pangan. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Tiara. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Aisnarida dengan NIM 250 210 301 1002. Saya Bida Belva Safira dengan NIM 250 210 301 023. Saya Vanesha Salsabila Tritama dengan NIM 2508 1020 1049. Saya Riarista Yudi Wijayanti dengan NIM 2502 1030 1033. Baik teman-teman semuanya, di sini di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok dan masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, Islam ini sebenarnya telah memberikan solusi melalui zakat produktif loh. Menurut Tiara sendiri, zakat produktif itu bagaimana sih? Nah, jadi zakat produktif itu zakat yang diberikan kepada mustahik atau penerima zakat. Apa sih mustahik itu? Menurut Baznas, mustahik adalah orang atau kelompok yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam bentuk modal usaha, alat kerja, maupun bantuan yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Berbeda dengan zakat konsumtif yang langsung harus digunakan. Jadi zakat produktif ini bertujuan membantu seorang agar bisa mandiri secara ekonomi. Jadi dalam Islam juga zakat memiliki dasar yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang dimana Bismillahirrahmanirrahim Kutsmin amwalihim sadaqatan hahirum wa tuzakihim biha wa sari alaihim inna salata kasakanun lahum wallahu sami'un alim, yang dimana artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Benar sekali Tiara, kemiskinan sering terjadi karena masyarakat tidak memiliki modal usaha maupun kesempatan kerja. Nah, zakat produktif dapat menjadi solusi karena membantu masyarakat membangun sumber penghasilan sendiri. Contohnya itu seperti pemberian modal UMKM, alat jahit, gerobak usaha, bantuan ternak, ataupun pelatihan usaha. Rasulullah juga bersabda, al-yadu al-uliyah khairun minal yadu as-sulfah, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis ini mengajarkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk mandiri dan mampu membantu orang lain. Jika zakat dikelola dengan baik, maka mustahik dapat berubah menjadi muzaki, yaitu dari penerima zakat menjadi orang yang mampu membayar zakat. Menurut Ria sendiri, bagaimana sih terkait pendapat-pendapat yang sudah teman-teman kita sampaikan? Oh ya, selain kemiskinan, saat ini juga masyarakat menghadapi krisis pangan. Harga kebutuhan pokok meningkat dan masih banyak masyarakat ini yang kesulitan memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Nah, zakat produktif dapat membantu mengatasi masalah ini melalui pemberdayaan sektor pertanian dan pangan, seperti bantuan bibit tanaman, pupuk, alat pertanian, modal peternakan, hingga pelatihan usaha pangan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Quraisy ayat 3-4, "Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf", yang artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa memenuhi kebutuhan pangan merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan zakat produktif ini masyarakat tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga dibantu agar mampu menghasilkan pangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Wah, ternyata dari semua yang kalian jelaskan ini, ternyata zakat produktif ini memiliki dampak yang sangat besar ya. Bukan hanya untuk membantu ekonomi masyarakat saja, nah, tetapi juga dalam mengatasi krisis pangan. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya, agar pembahasannya ini bisa lebih mendalam. Menurut kalian, mengapa zakat produktif ini dianggap lebih efektif dibanding bantuan biasa? Nah, jadi menurut aku karena zakat produktif ini tidak hanya membantu seseorang untuk sementara, tetapi juga memberi peluang agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Jadi manfaatnya itu lebih jangka panjang.
Oh, berarti zakat produktif ini lebih fokus untuk memberdayakan masyarakat ya? Nah, benar sekali. Misalnya, seseorang diberi modal usaha kecil seperti jualan makanan atau diberi alat kerja. Mereka juga bisa mendapatkan penghasilan sendiri dan perlahan keluar dari kemiskinan. Aku setuju sama Tiara. Menurutku, bantuan yang hanya sekali pakai itu kadang membuat penerima tetap bergantung pada bantuan berikutnya. Sedangkan zakat produktif mengajarkan kita untuk mandiri. Nah, misalnya nih, kalau misalnya dikaitkan dengan kondisi sekarang, menurut kalian, apakah zakat produktif ini sudah dimanfaatkan secara maksimal yang ada di Indonesia ini sendiri? Nah, menurutku belum sepenuhnya maksimal, soalnya masih banyak masyarakat yang menganggap zakat hanya sebatas bantuan konsumtif, padahal sebenarnya zakat bisa menjadi modal pembangunan ekonomi umat. Benar, padahal kalau dikelola dengan baik, zakat produktif bisa membantu sektor pertanian, peternakan, bahkan UMKM masyarakat. Oh, betul sekali sih. Kalau misalnya untuk krisis pangannya sendiri nih, bagaimana zakat ini bisa membantu untuk mengatasinya? Contohnya dengan memberikan bantuan bibit tanaman, pupuk, atau alat pertanian kepada masyarakat. Dengan ini, jadi masyarakat ini tidak hanya menerima makanan, tetapi juga mampu memproduksi pangannya sendiri. Nah, dan itu semua juga sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk saling membantu dan menciptakan kesejahteraan bersama. Oh, berarti dari dampak zakat produktif ini itu bukan hanya untuk individu saja ya, tetapi juga untuk masyarakat yang luas, bukan? Benar sekali, karena ketika ekonomi masyarakat membaik, angka kemiskinan berkurang dan kebutuhan pangan juga lebih terjamin. Nah, menurutku yang paling penting adalah kesadaran masyarakat tentang zakat. Kalau semakin banyak orang sadar tentunya zakat dan penyalurannya tepat, maka manfaatnya juga akan semakin besar. Wah, menarik sekali nih pembahasannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa zakat produktif ini bukan hanya untuk ibadah saja, nah, tetapi juga bisa untuk solusi nyata untuk membantu masyarakat ini menjadi lebih mandiri, mengurangi kemiskinan, dan bisa menghadapi krisis pangan itu sendiri. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan dan krisis pangan. Melalui pemberdayaan ekonomi, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga memperoleh kesempatan untuk berkembang dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki solusi nyata terhadap masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Baik teman-teman, itulah pembahasan podcast dari kami mengenai zakat produktif sebagai solusi kemiskinan dan juga krisis pangan. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita semua bahwa zakat ini bukan hanya kewajiban ibadah saja, nah tetapi juga menjadikan solusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Baik, saya Raina Onofiriza dan teman-teman saya semuanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.